يا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdahu sadaqa wa'dahu wa nasara 'abdahu wa a'azza jundahu wa hazama al-ahzaba wahdahu. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi an'amana bi'ni'matil iman wal islam liyazdadu imanan ma'a imanihim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bittaqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Hadirin yang berbahagia, alhamdulillah, pagi ini kita dapat berkumpul di Masjid Babus Salam, menikmati indahnya matahari, sejuknya hawa pagi, seraya mengundangkan takbir, tahlil, tahmid, mengagungkan ilahi Rabbi, dirangkai dengan 2 rakaat salat Idul Adha,
sebagai upaya mendekatkan diri kepada Rabbi yang Maha Suci. Marilah kita senantiasa bersama-sama meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sepenuh hati. Kita niatkan hari ini sebagai langkah awal memulai perjalanan diri mengarungi kehidupan seperti tercermin dalam kehidupan, dalam ketaatan dan ibadah, kesabaran dari Nabi Allah Ibrahim alaihissalam menjalani cobaan dari Allah Rabbul Izzati. Sidang Idul Adha yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari ini adalah hari keberkahan, hari yang penuh bersejarah bagi umat beragama di seluruh penjuru dunia, terkhusus agama Islam yang kita cintai ini. Berapa tidak, karena hari ini merupakan hari kemenangan seorang Nabi Allah yang bernama Ibrahim, yang mana beliau menemukan konsep ketuhanan dalam ketauhidan. Konsep ketauhidan dalam ketuhanan, sebuah penemuan besar melebihi penemuan-penemuan manusia pada abad ini. Karena berkat konsep ketuhanan yang beliau temukan, manusia dapat menguasai alam ini, menjadi khalifah di muka bumi. Ibrahim alaihissalam menyadari bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang paling esa. Sejak itu manusia dilarang untuk menyembahkan dirinya kepada benda-benda. Manusia tidak diperbolehkan menyembah matahari, bulan, bintang, batu-batu besar, kayu-kayu besar. Dan jika itu dilakukan manusia, maka manusia memposisikan dirinya lebih rendah daripada makhluk, lebih rendah daripada benda-benda bumi. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah memposisikan manusia pada derajat yang paling tinggi sebagai khalifah di muka bumi, sebagai makhluk yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, sebagai makhluk yang paling tinggi derajatnya. Maka hadirin yang mulia, bagaimana digambarkan di dalam Al-Quran, Nabi Ibrahim alaihissalam berusaha dengan sekuat tenaga menemukan konsep ketuhanan. Ketika beliau melihat di malam hari ada satu buah bintang, dia berkata dalam hati, inilah Tuhan. Tapi ketika bintang itu hilang, dia berkata, ini bukan Tuhan. Ketika besoknya muncul bulan yang lebih besar daripada bintang, dia pun berkata, mungkin inilah Tuhanku yang lebih besar daripada yang kemarin. Namun manakala bulan itu lenyap, dia pun berkata, ini bukanlah Tuhan, saya tidak suka dengan yang lenyap. Lalu muncullah matahari terbit di ufuk timur yang lebih besar daripada bulan, yang lebih terang cahayanya. Dia pun mengatakan, inilah Tuhanku daripada yang kemarin. Namun ketika sore hari mataharinya pun tenggelam, dia pun tidak suka kepada matahari yang tenggelam. Akhirnya dengan usaha yang luar biasa, dia pun menemukan Tuhan dengan mata batinnya. Lalu dia pun berkata, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh hanifan wa ma ana minal musyrikin. Sungguhnya aku hadapkan wajahku pada zat yang menciptakan langit dan bumi, dan aku menemukan agama yang lurus, agama yang hanif, agama yang benar, agama yang mengakui keesaan Allah, dan aku bukanlah termasuk golongan orang-orang yang musyrik. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd.
Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini di seluruh penjuru dunia yang beragama Islam mengadakan hari raya Idul Adha dengan berkurban. Kurban adalah puncak pernyataan ketauhidan. Kurban adalah merupakan penyerahan ketaatan dan ketulusan yang menempatkan Allah Subhanahu wa taala satu-satunya Tuhan di atas segala-galanya. Kurban adalah pertaruhan cinta yang menempatkan cinta kepada Allah di atas segala-galanya. Inilah nilai ideal yang harus diperjuangkan oleh seseorang yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kecintaan kepada sesuatu pun yang layak disetarakan dengan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kurban adalah ungkapan sekaligus pembuktian bahwa cinta seorang hamba yang menempatkan cintanya kepada makhluk sebagai wahana perwujudan cintanya kepada Sang Khalik. Kita mencintai kedua orang tua kita karena mereka asbab kita lahir ke dunia ini. Karena mereka kita tahu seperti apa dunia ini. Kita mencintai suami dan istri kita mungkin karena mereka cantik, mungkin karena mereka tampan, mereka baik, sopan, bertanggung jawab, dan sebagainya. Kita mencintai teman sejawat kita karena perhatian mereka dan lain sebagainya. Tapi ketahuilah, itu baru setetes dari kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Baru setetes cinta kasih Allah Subhanahu wa taala. Di balik semua itu, Allah Subhanahu wa taala lah yang membuat demikian. Maka tidak pantas dan tidak wajar bagi seorang hamba jika kecintaannya kepada seseorang, jika kecintaannya kepada pekerjaan, cintaannya kepada dunia ini merupakan dia cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kecintaannya kepada harta benda menghalangi dia untuk berkurban kepada Allah Subhanahu wa taala. Kecintaannya kepada anak dan istri melalaikan dia untuk beribadah. Kecintaannya kepada dunia ini melalaikan dia daripada misi yang pertama diembankan kepadanya adalah untuk pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala sangat cemburu. Allah Subhanahu wa taala sangat iri kepada seorang hamba yang cintanya kepada benda-benda, cintanya kepada anak istri mengalahkan cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, Allah Subhanahu wa taala mengancam dalam Al-Qur'an, apabila seorang hamba ini mengabaikan cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala, lebih memilih cinta kepada makhluk, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kana aba'ukum wa abana'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iftaraftumuha wa tijaratan takhshawna kasadaha wa masakin tardawnaha ahabbu ilaykum min Allahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'ti Allahu bi amrihi wallahu la yahdi al-qawmal fasiqin. Katakanlah, jika bapak
hati jalannya, maka tunggulah Allah akan memberikan keputusan, dan Allah tidak memberikan petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Ayat ini jelas memberikan pernyataan kepada kita betapa Allah Subhanahu wa taala sayang dan cinta kepada kita. Dia tidak ingin hamba-hambanya dikotori, tidak ingin jatuh ke tempat yang hina. Maka dia peringatkan kita agar tetap menjaga kecintaan, kemurnian, ketauhidan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, di hari ini selayaknya lah kita buktikan, selayaknya lah kita kembali bahwa tujuan daripada Allah menciptakan kita adalah untuk mengabdi kepadanya. Adapun yang kita peroleh hari ini semuanya adalah suatu wahana untuk ketaatan, untuk kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala telah menyediakan ganjaran yang luar biasa bagi kita, yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Hadirin, kita juga pada hari ini akan melaksanakan penyembelihan hewan kurban. Pelaksanaan penyembelihan hewan kurban ini memberikan pengajaran kepada kita bahwa umat Islam sangat menganjurkan untuk memakan makanan yang halal dan yang baik, halalan thayyibah. Tidak hanya itu, pelaksanaan kurban ini memberikan pengajaran kepada kita, terutama yang berprofesi sebagai penjaga, tukang sembelih, bahwa Islam memberikan tuntunan dalam menyembelih, ada aturannya, ada syariatnya. Maka oleh karena itu kita sebagai umat Islam wajib patuh dengan perintah Allah Subhanahu wa taala ini agar berusaha memakan makanan yang halal dan yang baik. Karena makanan yang baik akan mempengaruhi kepada pikiran kita, kepada kejiwaan kita. Karena badan kita, otot yang tumbuh dari makanan tersebut akan mempengaruhi juga kepada perilaku kita. Oleh sebab itu, hadirin yang berbahagia, mari sama-sama nantinya kita berusaha yang hari ini ikut berkurban, niatkan lagi dan lagi, sampai tiada lagi kita terus berkurban sampai akhir hayat kita. Bagi saudara kita yang hari ini belum mampu untuk berkurban, juga tetap berniat, karena niat tidak bayar, karena niat akan sampai kepada Allah. Mudah-mudahan di tahun depan Allah berikan rezeki yang halal sehingga kita pun ikut berkurban. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma fasalli wa sallim wa ziwatin wa taqaddal wa barik bi jalalika wa analika la asrafil wal ayyam amin usiri sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa barik wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulullah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar.
Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq yudhhiruhu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahidan basyiran wa nadhira bi'idnihi wa sirajan munira. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du, ya ayyuhal hadirun, ittaqullaha man istata'tum. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Radallahu 'anil khulafa'ir rasyidin sayyidina Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa ala baqiyatis sahabati wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Amin ya Allah ya qadiyal hajat. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah ya Tuhan kami, di pagi yang cerah ini ya Allah, kami mengangkat kedua belah tangan kami ya Allah, menundukkan kepala ya Allah, dari lubuk hati kami yang paling dalam ya Allah, memohon kepadamu ya Allah. Ampunilah dosa dan kesalahan kami ya Allah, maafkanlah kehilafan dan kealpaan kami ya Allah. Ampuni dosa kami yang lalu dan yang akan datang ya Allah, yang sengaja kami lakukan maupun tidak sengaja ya Allah, yang kami lakukan dengan sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan ya Allah. Ya Allah, jika Engkau tidak mengampuni kami ya Allah, jika Engkau tidak memaafkan kami ya Allah, maka jadilah kami orang merugi ya Allah. Sungguh ya Allah, kami tidak pantas masuk surga-Mu ya Allah, tapi kami pun tidak kuat masuk neraka-Mu ya Allah. Oleh karena itu ya Allah, ampunilah dosa kami ya Allah, maafkanlah kehilapan kami ya Allah. Begitu juga kedua orang tua kami ya Allah, ampuni dosa-dosa mereka ya Allah. Jika hari ini mereka masih hidup ya Allah, sehatkan badannya, muliakan mereka ya Allah. Jika hari ini mereka telah tiada, lapangkan kuburnya ya Allah, berilah cahaya di dalam kuburnya ya Allah, berilah mereka nikmat kubur ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, ampunilah ibu kami ya Allah, ibu yang mengandung kami 9 bulan 10 hari, melahirkan meregang nyawa, membesarkan kami dengan kasih sayang, darahnya mengalir dalam tubuh kami. Sampai saat ini kami belum berbakti kepada ibu kami. Kami belum mampu memberikan yang terbaik kepada ibu kami. Justru kami banyak yang durhaka kepadanya. Apalagi hari ini jika ibu kami telah memanggil ke sisi-Mu ya Allah, kami tidak mampu lagi berbuat baik kepadanya. Hanya kami mohon padamu ya Allah, jangan Kau azab ibu kami di alam sana ya Allah. Dia tidak akan mampu menghadapi himpitan alam kubur ya Allah. Tapi kami mohon ya Allah, walaupun banyak dosa dan kesalahannya, maafkan ibu kami ya Allah. Jika hari ini ibu kami masih hidup ya Allah, berilah kami kesempatan untuk selalu berbakti kepadanya ya Allah, sehingga dia ridho kepada kami ya Allah, sehingga dia suka kepada kami ya Allah. Karena kami tahu keriduannya adalah keriduan-Mu ya Allah, murkanya juga rukun kami ya Allah. Ya Allah, ayah kami yang bertanggung jawab atas hidup kami, ayah kami yang memikirkan apa yang belum kami pikirkan, kadang-kadang kita tersalah, tersilap ya Allah.
Dia berikan makanan yang tidak halal kepada kami ya Allah. Maafkan ayah kami ya Allah. Dan jika dia sedang memanggil kasih-Mu ya Allah, lapangkan kuburnya ya Allah. Berilah dia nikmat kubur ya Allah. Ampunilah kehidupan kami ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, bagi kami yang sudah berumah tangga, kami punya istri dan anak-anak, punya suami dan anak-anak yang telah amanahkan kepada kami. Sampai saat ini kami belum mampu menunaikan amanah secara sempurna. Kami belum mampu mendidik mereka untuk taat kepada-Mu. Ketika kami menyuruh taat kepada-Mu, justru dia seperti ya Allah. Ya Allah, berikan kekuatan ya Allah. Berilah istri dan anak kami hidayah ya Allah. Berilah mereka hidayah ya Allah. Begitu juga saudara kita tetangga kami ya Allah, yang seharusnya kami tunaikan hak-haknya ya Allah, tapi justru sebaliknya ya Allah, kami ambil hak mereka ya Allah, kami zalimi mereka ya Allah. Maafkan kami ya Allah, maafkan kami ya Allah. Kami masih banyak iri kepada mereka, kami masih banyak dengki kepada mereka. Kami senang melihat mereka menderita, kami senang melihat mereka susah, tapi kami susah ketika mereka mendapat nikmat ya Allah. Ya Allah, terangilah hati kami ya Allah, beri kami hidayah ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami sadar bahwa segala yang Kau berikan kepada kami, nikmat yang kami terima selama ini, belum mampu kami korbankan sebagai rasa cinta kepada-Mu ya Allah. Kami bakhil ya Allah, kami pelit ya Allah, padahal jika Engkau mau, segala pemberian yang Kau berikan pada kami hanya dalam sekejap bisa Kau hilangkan ya Allah. Tapi Engkau masih berikan rahmat dan rahim, kami masih menikmatinya ya Allah. Berilah hati kami ya Allah, lembutkan hati kami ya Allah, lapangkan hati kami ya Allah. Jadikanlah kami orang-orang yang pandai bersyukur kepada-Mu ya Allah. Ya Allah ya Tuhan, sungguh masih banyak permintaan dan pinta kami pada-Mu ya Allah, tapi kami tidak mampu untuk mengungkapkan ya Allah. Apa yang diminta Nabi dan Rasul-Mu kami pun mohon pada-Mu ya Allah. Apa yang ditolaknya pun kami menolak ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, inna Allah ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azim wadhkuruhu wa yastajib lakum. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahu akbar.